Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara besar dimanapun Anda sedang menyaksikan channel siaran Abu Pos Group bersama saya Syarif Dimasi Eskom Info. Saat ini kami sengaja mengundang tokoh pers daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, Pak Herian SI MSI. Selamat siang Pak Herian. Selamat siang Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Lama budo Cak. Amin. Sama muda sama belaga. Saya itu cuma satu dengan Pak Herian. Wartawan dari Kades berhasil sekarang kembali ke habitat. Artinya pengalaman lebih luas. Kenapa sampai bisa kembali lagi ke habitat? Terima kasih Pak Haji, karena memang saya itu dibentuk dari pers. Iya. Jadi saya kemarin ketemu dengan Menteri Dalam Negeri, berdialog, hadir bersama Bapak Presiden secara langsung. Ya. Itu ilmu dari pers. Iya. Jadi ilmu dari pers ini ternyata ampuh di luar sana. Artinya diimplementasikan. Ya ternyata ya berhasil. Bisa ketemu dengan presiden itu bukan hal yang gampang. Kalau dengan presiden, betul. Dengan bupati gubernur juga agak sulit. Betul. Apa pengalaman apa yang didapat waktu bertemu dengan kepala negara dan para menteri? Pada saat itu saya melihat ada seorang katakan kepala daerah ya terlambat waktu itu ada saya tidak tahu apakah pas pampres atau ajudan atau siapa ya tidak boleh masuk. Terus pada saat itu saya menjadi kadis, saya lihat ini kepala daerah terlambat saja nggak bisa masuk, bagaimana kita? Ya. Itu salah satu pengalaman, artinya sangat disiplin Pak. Ya. Artinya kesan dan pesan itu disiplin itu sangat tinggi. Ya, hasilnya disiplin waktu, kedatangan segala macam itu diperhatikan. Betul Pak. Saat itu diliput juga oleh wartawan. Saat itu diliput, kebetulan hadir ada salah satu media. Wartawan sekarang. Saya tidak, kemarin itu diwawancarai oleh wartawan istana, tapi ada juga dari media kita, salah satu media di Kota Palembang, itu memberitakan, terus ada semacam videonya. Setelah selesai dari situ, malah saya menuntun dari media tersebut, kemudian saya minta videonya dari wartawan itu. Jadi Anda bisa melihat bagaimana sosok wartawan di mata pejabat. Ada ingatan mungkin teringat tentang profesi sebagai wartawan walaupun saat itu menjadi kepala desa. Nah kadang-kadang begini Pak, ya. Kita sebagai wartawan kita sudah biasa ketemu pejabat, ketemu masyarakat paling bawah, kita selalu wawancara. Artinya kita tidak kaget lagi, tapi karena kita masuk di pemerintahan ada aturan-aturan yang katakanlah tidak sebebas pers gitu kan, berbicaranya dibatasi. Jadi itulah perbedaan. Jadi banyak sekali kesan kita sebagai pers kemudian menjadi pemerintah. Kita ini kan sebagai wartawan ini panduan kita kan, apa mengapa siapa bagaimana bila mana di mana. Mungkin kalau kita ini berhadapan secara bergaul, kalau saya pakai di mana saja kepada saya dengan siapa saja. Tanda kutip siapa saja itu kan berarti kita mau gagal-gagal. Betul. Bagaimana dengan siapa saja kita itu bisa akrab, bisa menjadi teman dan bisa menjadi mitra dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Betul. Ya. Jadi saya kira itu satu kita di wartawan ini dapat dua ilmu. Ya. Apa mengapa satu harimau itu berfungsi bagaimana kita mencari dan mengemas berita, dan fungsi satu di lain di luar itu pergaulan kita dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja kita bisa membaur dan menjadikan mereka sumber berita kalau bisa. Betul. Jadi Pak Haji, karena saya basicnya dari pers,
pada saat saya menjabat di pemerintahan, 5W+1H itu saya laksanakan ya ampuh memang. Ampun. Ya. Jadi kalau ada persengketaan antara warga dengan warga, masalah tanah ataupun ada perselisihan, ada perkelahian, itu langsung saya pakai Dasarnya itu. dasar 5W+1H itu. Ya. Wah, itu tepat sekali. Ya. Jadi kalau misalnya ada persoalan di desa, kemudian saya pakai siapa, di mana, kapan, bagaimana. Kemudian berkas itu kita naikkan ke pihak polisian sudah enak gitu. Ya. Nah, karena apa? Ada rumus kan? Ada rumus. Nah, pertanyaan kita spesifik sama, Ya. hampir sama Ya. dengan pertanyaan dari pihak polisian, pihak itu kira-kira. Ya, jadi artinya memang tidak salah pendahulu kita itu kan wartawan semua yang mengemas satu harimau. Termasuk politik jurnalistik itu produk wartawan. Betul. Ya, pendahulu kita di zaman dulu. Artinya betapa hebatnya wartawan itu dari dulu sampai sekarang sebenarnya hebat wartawan itu. Betul. Dan bagaimana generasi sekarang termasuk kita bagaimana supaya kita bisa hebat seperti mereka berpikir atau mengimplementasikan sesuatu hal yang akan kita kembangkan untuk kepentingan masyarakat umum dan pembangunan negara. Pak Herian, sudah berapa lama jadi wartawan? Saya jadi wartawan 2008. 2008. Sebenarnya dulu itu saya tidak ada niat jadi wartawan itu. Tapi saya pernah membaca, pernah mendengar juga ada kalimat Pak Haji, siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang menguasai dunia. Nah, setelah saya teliti, saya amati, saya pelajari, yang menguasai informasi adalah pers, media. Ya dulu kan belum ada, sosial media itu belum ada, Pak. Ya, ada pers, ya. Ada pers. Nah, ada media resmi lah. Ya, ada media resmi lah. Rumah tangga wartawan itu sebagai betul. Nah, jadi ya termotivasi dari kata-kata itu kemudian dipelajari. Oh, memang pekerjaan wartawan mulia. Selama menjadi wartawan, kesan apa yang Pak Herian rasakan? Banyak sekali Pak Haji. Setelah kita masuk, ini pengalaman pribadi. Padahal kita itu menjadi wartawan itu kan harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Ada beberapa syarat. Nah, terus kita menjadi wartawan juga, kata pers itu ada undang-undang nomor 40 tahun 99, kemudian ada kode jurnalis, kode etik jurnalis. Artinya kita tidak bebas terjun bebas, kita ada pembatasan sebagaimana diatur oleh undang. Nah, dalam kesan ini saya pernah, karena wartawan itu menemui narasumber tujuannya untuk klarifikasi. Saya pernah Pak Haji menemui salah satu katakan narasumber, kita belum ngomong apa-apa Pak Haji, sudah disodori amplop. Nah, jadi saya bingung itu. Nah, terus saya sampaikan, ini amplop maksudnya apa nih, surat atau gimana? Ini titipan. Oh, saya ini bukan ambil ini. Saya ini mau klarifikasi terkait dengan persoalan ini agar narasumber ada hak jawab dan tidak dirugikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu godaan. Itu godaan. Itu sangat godaan. Padahal kita belum ngomong apa-apa lagi. Belum ada yang kita bicarakan, tapi mereka yang duluan. Nah, ini. Tapi menurut Pak Herian, pejabat-pejabat seperti ini menurut prediksi Pak Herian gimana orangnya? Apa dia memang menghormati wartawan itu, atau dia ada sesuatu hal supaya kita jangan berbicara tentang apa yang menjadi tugas jurnalistik? Sebenarnya ini Pak Haji ada dua tipe. Tipe yang pertama memang pejabat itu salah satu oknum pejabat dia tidak mengerti sama sekali. Nah, mungkin dia hanya mendengar di luar sana bahwa kalau ada wartawan dikasih amplop selesai. Itu yang pertama. Yang kedua memang dia tidak mau peduli dengan dunia pers. Nah, tapi sebenarnya Pak Haji ini merugikan mereka sendiri.
merugikan mereka sendiri, karena ya hak jawab itu kan itu membantu mereka sebenarnya. Pak Herian, baru-baru ini kita kan ke Jogja, sempat mampir di PWI Pusat, Betul. dan bertemu dengan Ketua PWI Pak Henry Cibangun Di DKI, ya, DI ya. Jadi kita ketemu di sana di kantor pusat PWI, rumah kita juga. betul. Kita kan sempat menanyakan tentang pemberitaan wartawan, beliau yang penting konfirmasi. Betul. Nah, mungkin kita di sini berbicara, kalau saya dalam memberikan berbagai pendidikan, pelatihan kepada wartawan, termasuk Pak Herian juga mungkin memberikan pelatihan kepada anggotanya di redaksi di perusahaan Pak Herian. Ya, saya selalu menekankan konfirmasi itu supaya harus bertemu langsung. Jangan lewat WA atau telepon. Karena kalau bertemu langsung ini banyak hal positif yang kita dapatkan. Tapi kalau WA atau telepon banyak negatifnya yang kita dapatkan. Bahkan bisa menuai menjadi musuh. Tapi kemarin tidak dijelaskan secara rinci oleh Pak Ketua kita di pusat bahwa konfirmasi itu seperti apa langsung atau telepon, yang penting konfirmasi. Nah, ini menurut Pak Herian bagusnya seperti apa? Kalau konfirmasi itu sebenarnya di aturan baik kode etik jurnalis maupun undang-undang pers itu tidak diatur, maksudnya harus kita ketemu langsung atau melalui pihak komunikasi atau WhatsApp atau lainnya, itu tidak diatur, tapi intinya konfirmasi. Jadi kalau pendapat saya ya boleh-boleh saja melalui handphone, tapi betul Pak Haji, karena kalau kita melalui misalnya WhatsApp, kadang-kadang kita ini salah pengertian. Kita sendiri kadang-kadang membacanya kita selalu salah mengartikan. Ya, kadang-kadang kita karena terlalu sibuk ngetiknya saja, ahnya misalnya hilang, nah sudah beda pengertiannya. Tapi yang lebih bagus itu ketemu langsung, kita jelas, kemudian sekalian silaturahmi, dan kita betul-betul mengetahui keadaan kalau kita ketemu langsung. Tapi tidak kalau misalnya melalui WhatsApp tidak juga dilarang begitu. Artinya boleh saja, yang penting ada konfirmasi. Betul Pak Haji, boleh saja yang penting ada konfirmasi. Tapi menurut saya memang konfirmasi itu penting, dan juga menurut pengamatan Pak Herian, kalau dulu kan kita era kita baru-baru menjadi wartawan, mungkin Pak Herian angkatan 90 ya mungkin. Kalau saya angkatan 80. Menjadi wartawan mungkin Pak Herian 90 mungkin ya. Iya. 90. Itu kan masih selaras ya. 80, 90 sampai 2000 masih selaras. Karena dulu kita mengandalkan cuma media massa, media cetak. Betul. Walaupun di media cetak itu ada majalah, ada tabloid, ada koran, tapi tetap dasarnya cara penerapan tugas tetap sama. Betul. Nah, harus dikemas berita dengan begitu baik dan segala macam, diolah oleh redaksi, dan memang redaksi yang mengolah, bukan wartawan. Karena wartawan, saya ingat dari redaksi saya zaman era dulu, wartawan itu tidak ada hak untuk menerbitkan berita. Yang berhak menerbitkan berita itu adalah pemimpin redaksi. Artinya sudah sharing semua data itu semua di redaksi yang menilai layak tidak layak berita itu ditampilkan. Tapi kan sekarang era sudah berbeda. Dengan sekarang ini informasi sudah di ujung jari, melalui HP. Nah, bagaimana Pak Herian melihat perbedaan ini sekarang dengan jurnalis sekarang dan zaman eranya Pak Herian tadi? Jauh berbeda Pak Haji. Kalau dulu hanya pers yang menyampaikan informasi, itu hanya pers zaman itu. Tapi saat ini ya mamang-mamang becak pun bisa memberikan informasi. Tapi beda produksi pers dengan produksi masyarakat atau medsos yang sudah bergentayangan. Nah, artinya kadang-kadang masyarakat ini saat ini tidak bisa membedakan mana yang produk jurnalis, mana yang bukan. Nah, seperti itu. Artinya pergeseran itu sangat jauh sekali, karena saat ini ada juga karena digitalisasi, sehingga ada
media online. Nah, media online yang sudah seperti jamur di musim hujan ini. Nah, inilah kalau menurut saya yang penting itu apa, mutu wartawannya. Jadi SDM wartawan itu harus ditingkatkan karena terus terang saja Pak, saat ini apalagi zaman digital, ya buat kartu pers cukup dia di rumah saja. Ya begitu ketik foto-foto keluar, ya tanda tangan, stempel bisa dipalsukan Pak. Nah, apalagi dia pemilik media sendiri. Apalagi dia milik media itu Kalau sendiri. kita dulu kan nggak bisa berinteraksi karena orang lain. Betul. Kita kan bekerja. Kalau Betul. sekarang tidak. Sekarang tidak. Kebanyakan tidak. Betul. Nah ini menurut saya ada lembaga-lembaga organisasi kewartawanan seperti PWI lah ya. Ini agar mewanti-wanti jangan sampai kita pers yang benar-benar seleksi memenuhi syarat undang-undang malah tidak terekspos ya. Nah kemudian yang abal-abal ini berkeliaran malah ini ya yang merusak nama wartawan, nama pers. Maka mungkin kita melalui channel ini kita berpesan, alangkah baiknya siapapun yang ingin jadi wartawan, coba belajar. Betul. Belajar memahami bagaimana membuat berita, bagaimana menggali informasi, bagaimana konfirmasi, bagaimana pendekatan dengan sumber berita mungkin ini. Dan kalau ini dilakukan oleh wartawan-wartawan yang mau ingin menjadi wartawan, saya kira citra pers tetap akan betul. Bagaimana menurut Pak Herian? Ya, betul Pak Haji, karena saat ini untuk bahan belajar itu sudah banyak sekali, tinggal kita mau atau tidak. Karena terus terang saja wartawan itu selain mengetahui tentang aturan, dia bisa menulis. Karena terus terang saja kadang-kadang ya lengkap wartawan tapi menurut saya Pak Haji kurang pas. Betul, menurut saya tapi ya maaf kalau tidak sependapat. Kalau menurut saya mungkin 30%, 40% masih banyak wartawan tidak bisa menulis. Artinya pas ya, tidak pas seperti produk jurnal. Betul. Nah artinya maksud saya itu kan tidak bisa menulis. Kalau menulis kan anak istri juga bisa. Artinya menulis sesuai dengan panduan jurnalis. Begitu Pak. Ya sebenarnya mudah panduannya. Kita bertitik tolak dari mulai peributan sampai pembahasan berita satu hari mau kita. Apa yang diberitakan, siapa yang diberitakan, di mana tempat beritanya, bagaimana berita itu. Saya kira kalau panduannya itu sudah jelas. Nanti itu di sini begitu juga. Apa tadi yang terjadi? Bagaimana kejadiannya? Kita liputan. Di mana kejadian itu? Siapa-siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Saya kira kalau kita berpanduan dan satu hari mau itu lengkap. Kita tidak akan menjadi, kalau istilah saya ada istilah wartawan. Wartawan. Ya, tinggal individu masing-masing kita ini wartawan apa wartawan. Kalau wartawan banyak belajar. Gitu kan? Kalau wartawan ya harus dibilang. Pak Herian di ujung waktu mungkin ada pesan-pesan kepada kawan-kawan kita, wartawan muda, anggota PWI dan kolega-kolega kita. Silakan Pak Herian. Saya ada 2 pesan. Yang pertama untuk wartawan, untuk wartawan. Yang jelas kita ini seperti parang Pak. Ya. Seperti parang itu harus tajam. Ya. Harus tajam. Kalau parang tajam, berarti kalau orang bisa luka. Tapi kalau parangnya tumpul, 3 kali, 4 kali kita kita tebaskan, tidak apa-apa orang itu. Nah artinya satu, parangnya harus tajam. Itu untuk wartawan. Yang kedua, pesan untuk mungkin masyarakat mungkin yang aktif sosial media harus bisa membedakan itu tulisan wartawan atau bukan. Nah ini karena saat ini beda Pak Haji. Kalau kita sudah megang kamera foto-foto, nah kata masyarakat itu sudah wartawan. Padahal wartawan itu banyak syaratnya. Artinya kalau dia produk jurnalis
dia ada perusahaan pers, ada kartu pers, terdaftar di Dewan Pers, kemudian dibekali kartu pers, dia wajib konfirmasi ada narasumber. Nah, itu itu bedanya wartawan dengan berita-berita yang dari yang tidak dipertanggungjawabkan. Kalau produk pers itu bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu Pak. Ya. Pemirsa, tidak terasa 20 menit kami sudah berbincang dengan Pak Herian, SI MSI, dan sudah banyak yang sudah Izin Pak kita ya ya. Oh, MM ya. SIMM, maaf ya. Jadi sudah diralat. Jadi sudah banyak hal yang kita bicarakan di sini tentang tugas wartawan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil oleh siapapun yang menonton ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Dan kita memang harus siapapun namanya wartawan menjaga marwah wartawan, dan sedikit pun kita jangan sampai ada kesalahan. Kalau keliru biasa saja, kalau salah itu artinya kadang-kadang disengaja. Maka dengan itu antara keliru dan sengaja itu banyak perbedaan. Ya. Jadi saya kira ini yang kami subuhkan siang ini, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herian, terima kasih.